Kalau tujuannya jelas kan, VAR ini sesuatu hal yang baru, sebuah terobosan yang kita lakukan, dan juga sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua pihak. Nah, pihak yang terlibat, pemain, pelatih, wasit, terutama yang di pertandingan, tentu menjadi pihak yang paling utama untuk disosialisasikan. Karena VAR ini kan bicaranya nggak cuma bagaimana, oh ada barangnya, oh ada alatnya, oh ada wasitnya, tapi ada protokolnya di situ. Detailnya seperti apa? Apakah nanti dalam pelaksanaan hanya memberikan beban itu kepada wasit? Kan tidak juga. Makanya semua yang terlibat, mau pemain, pelatih, itu paling utama mereka harus tahu sedetail mungkin. Dan dalam operasionalnya seperti apa ya memang sangat dinamis. Jadi ini menjadi dasar utama, tujuannya biar semua paham. Meskipun mungkin tentu dalam satu pertandingan ke pertandingan berikutnya akan ada pengalaman lain yang membuat ya masing-masing bisa saling memahami dan juga lebih bisa mempraktekkan dengan baik. Ya sekali lagi tadi kalau kita lihat kan protokol VAR ini clear ya, bahwa ini sesuatu yang memang tandingnya dinantikan dan setelah bertahun-tahun akhirnya diaplikasikan. Nah, cuma sekarang bagaimana ketika official competition, official league seperti Liga 1, pemain yang terlibat, dia harus tahu. Karena kalau tidak kita berikan sangat detail, contoh misalnya, apa saja sih yang bisa dicekking? Kan ada 4. Tidak semua kejadian di lapangan itu bisa dimintakan checking. Misalnya ketika gol atau tidak gol. Itu juga kondisi yang memang pemain harus tahu bagaimana bersikap terhadap wasit. Lalu bagaimana juga bersikap ketika ada checking. Karena kalau kita lihat, ketika ada keputusan misalnya, ada checking, ada calling dari VAR kepada wasit. Kadang-kadang membutuhkan lama. Nah, dalam posisi itu, semua pihak harus mengetahui. Karena kalau kita lihat dalam psikologis pertandingan, bisa saja para pemain ngerasa nggak sabar nih. Bagaimana, apakah dia harus terus menekan wasit, apakah diperbolehkan, atau bahkan justru tindakan itu akan memberikan potensi diberikan kartu. Nah, hal-hal seperti itu memang secara detail dijelaskan. Bagaimana wasit cara melakukan keputusan, bagaimana cara kodenya memberikan informasi kepada pemain, kepada tim yang bertanding, kepada official yang lain, wasit yang lain. Nah, itu yang dijelaskan secara detail dalam sosialisasi. Atau mungkin juga beberapa hal yang sifatnya misalnya mengagetkan pemain ketika dia merasa, misalkan dalam kasus mistaken identity misalnya, ketika salah memberikan kartu dan lain-lain, itu juga setidaknya memang sesuatu yang betul-betul secara detail disampaikan. Ataupun kejadian yang lain, penalti dan tidak penalti, misalnya kan ada kejadian seperti ini, ada kejadian potensi terjadi penalti, tapi pertandingan berlanjut dan bola itu tidak keluar, terus bermain sampai 1-2 menit. Mungkin kalau tidak diinformasikan dari awal, bisa saja pemain kaget loh, kok masih ada checking VAR misalnya, secara hesis seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang memang disampaikan, disimulasikan ketika sosialisasi kepada pemain dan juga pelatih. Yang pertama kan sebetulnya begini, bahwa sepak bola VAR diberlakukan agak berbeda dengan VAR yang juga terjadi di cabang lain. Di sepak bola tidak mengenal yang namanya challenge. Artinya ketika terjadi suatu kejadian, kan kalau kita lihat di lapangan, kadang pemain, pelatih memberikan instruksi seperti ini. Harus ada kejadian dirasa misalnya membutuhkan checking. Sekali lagi, dalam sepak bola, itu keputusannya murni ada di tangan wasit. Dia dibantu oleh VAR di VAR room. Nah, kalaupun memang ada sinyal ataupun juga potensi terjadi sesuatu yang harus dicekking, itu kan dilakukan. Tadi yang pertama misalnya kejadian apa? Ada gol atau tidak gol. Itu berlaku panjang dengan kasus sebelumnya misalnya. Ketika terjadi gol, bisa saja kan sebelum gol itu terjadi beberapa bola yang tektokan tapi luput dari pengamatan wasit ketika posisinya offside misalnya. Nah, itu diperkenankan adanya checking untuk di-review kembali. Nah, itu salah satu yang juga bisa dilihat. Atau misalnya terjadi handsball sebelumnya, atau dengan segala macam posisi. Yang kedua misalnya ketika terjadi situasi penalti atau tidak penalti, itu pun juga sangat detail. Tidak semata-mata kejadian saat penaltinya, tapi bisa saja ada juga kejadian sebelumnya seperti apa posisinya. Berikutnya adalah ketika potensi ada direct red card. Ini juga posisi yang sebetulnya mungkin harus dipahami juga, karena tidak semua kejadian pelanggaran itu bisa direview, hanya yang potensi atas kartu merah langsung. Kalau hanya kejadian misalnya hanya kartu kuning lalu tiba-tiba ada dilakukan permintaan review, itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan di pertandingan sepak bola. Atau yang terakhir tadi yang pernah saya jelaskan kaitan dengan mistaken identity, bisa terjadi wasit mungkin dalam posisi yang tidak pas sebelumnya memberikan kartu kepada pemain yang tidak tepat. Nah, itu juga bisa dianulir berdasarkan dari checking tadi. Jadi itu adalah beberapa kejadian yang bisa terjadi di pertandingan. Meskipun sebetulnya 4 itu juga bisa berkembang dalam situasi bagaimana di lapangan wasit bisa melihat, mengassessment dan juga akan memutuskan seperti apa.
yang utama tentu yang pelaku pertandingan itu sendiri, ada pemain yang terlibat, ada official, ada pelatih, manajer, asisten pelatih yang memang secara langsung terlibat dalam pertandingan. Dan saya pikir itu menjadi yang priority utama untuk kita melakukan sosialisasi, dan itulah yang kita lakukan sebelum kompetisi, meskipun memang secara beririsan terus kita juga memberikan sosialisasi baik itu secara khusus di kelas ataupun juga ketika misalnya kan sebelum pertandingan ada match coordination meeting, paling tidak kita refresh juga kepada pihak yang terlibat untuk melihat bahwa ini loh protokolnya, ini loh poin-poin yang akan terjadi ketika pertandingan itu menggunakan VAR. Jadi memang ini terus kita lakukan secara konsisten. Sekali lagi, kata kunci tadi continuity, karena saya pikir satu sesi tidak cukup untuk bisa memahami semua. Jadi saya pikir juga kalau kita lihat dalam beberapa perkembangannya, tidak hanya di sini ya, di sepak bola internasional, kita melihat juga liga-liga luar, baik itu misalkan Premier League, atau bahkan Piala Dunia, atau Piala Eropa, selalu ada hal-hal yang memang perlu kita ambil pelajaran, dan saya pikir itulah bagian dari sosialisasi juga, karena apa yang terjadi juga ketika timnas kita bermain di Piala Asia U23, di Piala Asia Senior ketika di Qatar, justru itu juga salah satu sosialisasi yang paling praktikal, jelas bahwa oh seperti ini ketika menghadapi situasi, kan orang berpikir VAR itu seolah-olah oh ini kan dalam tanda kutip keputusan yang mungkin akan menganulir dan membuat dia menguntungkan misalnya, tapi bagaimana ketika kita sudah gol tapi dianulir? Nah itu kan sesuatu juga yang harus kita bisa terima. Ketika prosedur itu dijalankan, maka semua pihak harus menghormati keputusan akhir dari setiap apapun yang diputuskan dalam VAR. Ya, kalau bicara efektif, ya pertama sebetulnya yang paling utama, karena kenapa kita adakan VAR ini untuk menambah kinerja, membantu kinerja dari wasit dalam memutuskan keputusan yang mungkin ada dispute, ada kesulitan, dan terbukti sebetulnya 3 pekan, 4 pekan setelah break di pekan keempat terutama kita lihat memang kalau kita comparing ya, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, memang ada penaikan. Ya kita lihat indikatornya apa, dari beberapa keputusan yang biasanya kontroversial akhirnya sudah bisa terantisipasi dengan adanya review VAR, atau juga kalau kita lihat tadi sosialisasi tadi kan sudah disampaikan, misalnya wasit punya wewenang untuk memutuskan pelampangan checking, meskipun keputusannya mungkin akan merugikan dalam tanda kutip atau membuat misalnya kemenangan yang tidak jadi, gol yang tidak jadi, itu terjadi di 3 pekan awal, dan alhamdulillah kalau kita lihat pihak yang dalam tanda kutip diubah keputusannya karena perubahan, mereka mau menerima, dan ini sangat positif sebetulnya. Dan kalau kita lihat ya ini setidaknya menunjukkan bahwa perangkatnya juga baik, wasitnya juga menunjukkan performa yang bagus, dan pihak yang di lapangan pun bisa menerima, meskipun kalau kita lihat ada reaksi spontan terjadi, tapi saya pikir ini proses yang memang normal dijalanin. Jadi kedepannya masalah bagaimana respect dan lain-lain itu menjadi hal yang mungkin perlu ditingkatkan sedikit lagi, tetapi secara umum saya pikir ini sudah cukup baik. Ya tentu, karena sekarang gini, mungkin polanya aja, artinya kalau kita lihat dengan pemain secara khusus kita punya satu sesi 1 jam 2 jam memberikan bagaimana penjelasan baik itu dari secara teksnya, mungkin ada juga simulasinya contohnya, dan itu memang sangat detail. Tapi untuk fans saya pikir kita bisa melakukan dengan hal-hal yang lebih kreatif. Secara umum kan dari awal ketika ada pertemuan supporter sudah dilakukan, ataupun juga ketika LIB, PSSI dengan platform medianya juga memberikan beberapa sosialisasi. Bahkan mungkin saat pertandingan berjalan, kalau kita lihat, kita juga terbantu dengan adanya beberapa informasi, misalkan dari komentator, dari presenter, ataupun juga mungkin beberapa teman-teman media yang mengulas tentang VAR ini. Saya pikir itu menjadi salah satu bagian dari sosialisasi kepada pecinta sepak bola. Jadi memang ini menjadi lebih luas karena segmennya juga lebih luas, tinggal bagaimana caranya aja yang mungkin lebih kreatif dan lebih bisa message-nya tersampaikan kepada fans.